Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke ya, untuk pertama silakan diaktifkan dulu coba kameranya untuk dokumentasi hari ini. Silakan. Yang merasa belum aktif kameranya silakan diaktifkan dulu. Oke, terima kasih. Untuk absensi, linknya masih sama dengan yang kemarin ya? Masih pada punya linknya? Masih, Pak. Masih, Pak. Silakan absensi ya. Range waktunya 10 menit sebelum sampai 15 menit ya, sesudah dimulai, bukan sesudah selesai ya. Jadi silakan diisi bagi yang merasa absensinya belum diisi maupun yang terlalu cepat mengisinya tadi misalkan. Maaf, Pak, ini minggu ke-12 kan ya, Pak? Iya, minggu ke-12. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, ada yang mau didiskusikan mungkin? Saya persilakan jika ada yang mau didiskusikan. Tidak ada. Untuk materi minggu lalu tentang sediaan topikal ya, sediaan semi solid. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke materi hari ini berarti ya. Untuk eh, teknologi sediaan farmasi cair dan semi solid, yaitu tentang sediaan aerosol hari. Sebagai pendahuluan ya, kalau kita definisikan aerosol itu sebenarnya sesuai namanya ya, aerosolution. Ya, berarti merupakan dispersi atau suspensi dari partikel halus atau cairan ya dalam udara atau gas. Jadi intinya ini merupakan sistem dispersi ya suatu fase cair atau fase padat dalam gas. Itu disebut dengan aerosol. Device-nya sendiri ya atau alatnya gitu ya, atau packagingnya sediaannya itu merupakan sediaan yang memiliki tekanan. Ya, ada tekanan di dalam wadahnya di mana API-nya atau zat aktifnya terlarut atau tersuspensi atau teremulsi ya dalam gas cair atau terkompresi. Ya, jadi dia dapat berupa larutan nanti, kemudian bisa berupa suspensi, dan yang terakhir bisa berupa emulsi, si fase atau zat aktif kita nanti bentuknya, entah itu terlarut pada basis, tersuspensi, atau teremulsi. Antara obat dalam bentuk spray ya atau semprotan
penghantarannya melalui semprotan atau busa. Ya, jadi umumnya kan kalau aerosol itu eh, semprotan ya, tapi bisa berupa busa juga. Jika nanti akan saya jelaskan si propelannya ya atau gasnya itu teremulsi dalam sediaan kita. Jadi dia menjadi fase dalamnya gasnya. Maka baru terbentuklah busa. Ya, tetapi kalau gasnya sebagai fase luar, maka tidak terbentuk busa. Tergantung dari kemampuan gas yang digunakan. Ya, tergantung dari jenis gasnya. Nanti kita akan bahas ada beberapa jenis gas yang digunakan dalam sediaan aerosol. Nah, mungkin yang sudah mengambil sistem penghantaran obat, kita sudah bahas tentang aerosol juga. Tetapi dalam sistem penghantaran obat, saya menjelaskan lebih penekanan terhadap sistem penghantarannya, bagaimana dia masuk ke paru-paru, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disposisi obat dalam paru-paru, dan seterusnya. Ya, jadi lebih ke obatnya sudah jadi, kemudian bagaimana dia masuk atau digunakan. Ya, kalau kita di sistem penghantaran obat. Nah, tetapi di sediaan semi-solid ini ya, di teknologi sediaan cair dan semi-solid, kita lebih membahas bagaimana cara membuatnya. Nah, itu yang perlu dibedakan ya bagi yang sudah mengambil SPO atau yang mengambil mata kuliah pilihan sistem penghantaran obat. Jadi kalau sistem penghantaran obat, kita lebih detail bagaimana obat itu dihantarkan. Kalau dia di teknologi, kita bahas bagaimana obat itu dibuat. Jadi nanti akan cukup jauh berbeda ya, yang saya jelaskan dengan materi di SPO. Nah, mengapa kita memilih sediaan aerosol? Ada beberapa keuntungan. Ya. Yang pertama, non-invasif dan tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau sediaan aerosol, dia tidak menimbulkan rasa sakit seperti halnya sediaan-sediaan injeksi. Kemudian efek langsung ke target pada permukaan saluran nafas dan reseptornya, kalau dia targetnya saluran nafas. Ya kalau dia targetnya permukaan kulit juga langsung. Berbeda dengan bentuk oral. Kalau oral, dia harus mengalami apa dulu? Ada yang masih ingat? Obat oral tuh agar dia berefek harus mengalami proses apa dulu namanya? First pass metabolisme, Pak. First pass Metabolisme, Pak. First pass metabolisme. Ya, maksud saya urutannya gitu. Itu kan efek samping. Artinya, Pak. Harus atme ya. Harus terabsorpsi, terdistribusi ya. Atau termetabolisme kalau dia yang belum bentuk aktifnya obatnya. Nah, dia bisa memiliki efek kalau rutenya oral, kalau obat tersebut terdistribusi sampai ke tempat aksinya, gitu kan ya. Nah, sementara kalau dia sediaan aerosol, kita mendistribusikannya langsung ya dengan cara kita ya, dengan cara pemberiannya. Ya kalau mau di paru-paru ya tinggal di inhalasi saja ya, langsung masuk ke paru-paru, tidak perlu melalui sirkulasi pembuluh darah. Begitu. Jadi efeknya lebih cepat. Sebentar ya. Tadi siapa yang jawab ya? Tadi yang jawab Atma. Siapa yang jawab Atma tadi? Gak ada yang ngaku. Sudah kau ada yang ngaku. Oh, Fakih. Ya, begitu ya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian bisa digunakan untuk obat yang dosis tinggi. Ya, jadi kita kemarin atau kalian mungkin sudah tahu ya, ada beberapa rute yang tidak bisa dosis tinggi, misalkan pada rute sublingual ya, kemudian rute rektal dan sebagainya. Itu sulit dosis tinggi karena luas permukaan absorpsinya juga kecil. Makanya dosis-dosis obat nitrogliserin dan sebagainya, ISDN ya, itu pasti kecil dosisnya. Nah, tetapi melalui rute aerosol itu bisa besar. Ini khususnya kalau kita mau mentargetkan melalui paru-paru. Ya, tergantung seberapa besar kapasitas paru-paru kalian untuk menghirupnya. Kemudian kadar obat pada sirkulasi lebih rendah dibandingkan oral dan injeksi. Kenapa harapannya seperti itu? Karena kita mau menginginkan efek yang tertarget.
ya efeknya nggak kemana-mana. Kan yang kita harapkan seperti itu ya, kalau kita buat sediaan itu efeknya berpusat pada tempat yang diinginkan, ya nggak kemana-mana. Nah harapannya kalau dia tertarget efeknya, maka efek sampingnya pun tidak akan terlalu besar, gitu ya. Kemudian untuk bronkodilator beta 2 agonis, ya bentuk aerosol memiliki onset yang lebih cepat dibandingkan rute oralnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Obatnya apa bronkodilator beta 2 agonis? Sudah pernah belajar belum tentang obat-obat asma? Farmakologi ya. Farmakologi mungkin sudah ada yang dapat atau belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Sudah belum? Tidak ada yang ingat? Coba Azkia. Azkia. Azkia Han, apa tuh namanya? Azkia, halo? Iya, Pak. Iya. Sudah dapat belum tentang obat-obat pada saluran nafas? Di farmakologi mungkin? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, kalau gitu apa contohnya? Beta 2 agonis. Apa contohnya Azkia? Ya, lagi browsing, Pak. Sabar, Pak. Beta 2 agonis. Gimana ngetiknya itu di Google? Beta 2 agonis gitu. Dapat apa Azkia setelah browsing? Lupa, saya lupa. Lupa. Kemarin lupa Pak, sekarang nggak ingat gitu. Ada yang bisa bantu jawab? Salbutamol, Pak. Iya, salbutamol ya atau albuterol ya, itu agonis beta 2. Ya gimana cara kerjanya agonis beta 2? Kalau sudah belajar farmakologi mestinya bisa menjelaskan sampai gimana kerjanya ya. Nggak akan saya bahas kalau kalian nggak bisa jawab, karena itu di materi farmakologi. Ya intinya bentuk aerosol itu efeknya lebih cepat. Kan agonis itu apa? Agonis itu mengaktifkan kerja reseptor ya. Beda dengan antagonis. Antagonis berikatan tapi tidak mengaktifkan ya, makanya agonis. Nah, emang kenapa sih reseptor beta 2? Reseptor beta 2 itu kalau diaktifkan menyebabkan efek bronkodilatasi. Ya, hanya obat-obat albuterol ya atau salbutamol dan seterusnya itu dapat mengaktifasi reseptor beta 2. Kemudian kerugiannya, nah cuman ada kerugian sediaan aerosol itu. Salah satunya adalah mudah meledak ya karena bertekanan sediaannya. Di dalam sediaan itu ada gas yang tekanannya tinggi. Ya, nanti akan saya jelaskan konsepnya ya sehingga kalian mengerti bagaimana aerosol itu bekerja. Nah, sehingga kalau seandainya suhunya tidak terkontrol ya atau terjadi kebocoran dan segala macam ini dapat apalagi dia misalkan kebakaran gitu ya, kebakaran terbakar gitu itu dapat menimbulkan ledakan. Ya, dimana kita tahu bahwa suatu device ya, suatu alat yang vakum jika dipanaskan maka akan meningkat tekanan udara di dalamnya. Nah, memang sudah besar di dalamnya, ditambah karena ada panas dia meningkat juga tekanan. Ya, maka terjadi ledakan. Selanjutnya adalah mahal. Kalau sediaan aerosol itu umumnya harganya mahal ya, pasti lebih mahal karena ada teknologi yang dipakai di situ ya, nggak mudah membuatnya itu. Ada teknologi pembuatannya dan sebagainya. Sehingga pasti harganya lebih mahal dibandingkan sediaan-sediaan oral ya. Kalau tablet misalkan, kalian ke apotik tablet itu 2.000 per keping itu ada tablet yang 2.000 per keping. Tapi kalau aerosol mahal. Nah, makanya parfum juga begitu. Parfum-parfum yang aerosol ya, yang X ya. Ini saya sebut merek saja biar kalian tahu ya. Yang aerosol bentuknya itu pasti lebih mahal ketimbang parfum-parfum yang isi ulang. Ya, kecuali memang parfumnya mahal. Ya memang bibit parfumnya asli dan segala macam ya kan banyak juga yang mahal ya. Tapi kalau di zat yang sama, teknologinya berbeda, pasti aerosol yang lebih mahal. Kemudian propelan ya, gas yang kita pakai itu adalah gas propelan.
Propelan dapat menyebabkan kulit dingin sehingga tidak nyaman pada kulit yang terluka. Jadi kalau pada kulit yang luka, sensasi dingin itu justru menimbulkan rasa perih biasanya ya, hingga membuatnya tidak nyaman. Kemudian propelan klorofluorokarbon menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, ini adalah salah satu golongan propelan, yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Ya, ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kan sekarang sudah banyak ya kulkas-kulkas tuh ya. Kulkas-kulkas itu kan non-CVC gitu, dan seterusnya. Ya karena dapat menyebabkan depresi ya atau pengikisan pada ozon. Kemudian untuk sedian-sedian aerosol, kalau teknik penggunaan yang kurang tepat itu efektivitasnya menurun, khususnya sedian-sedian aerosol yang digunakan melalui rute paru-paru ya, sedian-sedian seperti inhaler dan segala macam. Meterdose itu ya, MDI, itu kan kalau kita caranya salah, maka penghantarannya juga tidak akan sempurna. Selanjutnya banyak faktor yang mempengaruhi reprodusibilitas ya atau keterulangan ya ketika obat itu dihantarkan ke paru-paru, termasuk fisiologi ya, manuver pernafasan kita dan farmasetikal baik itu alat maupun formulasi. Itu dapat mempengaruhi hasil dari penggunaan. Ya, jadi orang yang sama menggunakan sediaan aerosol khususnya misalnya MDI dengan cara yang berbeda-beda gitu, maka otomatis hasilnya pun tidak akan sama, dosisnya pun tidak akan sama yang sampai ke dalam sirkulasi atau yang masuk ke dalam paru-paru. Ya. Kenapa banyak yang keluar masuk ya? Selanjutnya adanya mucociliary clearance ya. Mucociliary clearance ini akan menurunkan retensi, waktu retensi obat di dalam paru-paru. Jadi mana obat itu biasanya kan butuh waktu untuk terabsorpsi. Nah, tapi karena waktunya sudah habis akibat ada mucociliary clearance ya, mucociliary clearance ini membersihkan obat yang menempel pada saluran nafas, ya, sehingga obatnya menjadi tidak terabsorpsi. Ini ada videonya tapi tidak akan saya putar karena ini lebih ke sistem pengantaran obat sebenarnya. Kita masuk ke komponen aerosol. Aerosol itu terdiri dari komponen ini ya, ada propelan ya, gas propelannya, kemudian ada produk konsentrat. Apa itu produk konsentrat? Nanti akan saya jelaskan. Wadah dan katup serta aktuatornya. Ini adalah komponen utama dari sebuah aerosol. Gitu ya. Kemudian prinsip dan formula sediaan aerosol ya, sebelum kita masuk ke masing-masing komponen tadi, kita harus memahami dulu prinsipnya. Ya. Tadi ya formula aerosol terdiri dari dua komponen, formulanya, formula zatnya ya, tidak termasuk alat dan wadah dan alatnya atau aktuator dan ininya ya, dan katupnya. Itu ada dua komponen, yaitu konsentrat produk dan propelan, kalau zatnya. Nah, konsentrat produk adalah bahan aktifnya. Ya, bahan aktif atau API, aerosol yang dikombinasikan dengan aditif. Ini ditambahkan dengan berbagai aditif, seperti antioksidan, kita tambahkan. Jadi zat aktif dengan antioksidan, surfaktan, dan pelarut untuk membuat produk yang stabil dan efektif. Jadi ada beberapa pelarut yang bisa kita gunakan juga di produk konsentrat. Nah, produk konsentrat isinya itu zat aktif, surfaktan, pelarut, dan antioksidan. Ya, itu yang umumnya ya. Ada 4. Zat aktif, antioksidan, surfaktan, dan pelarut. Ini yang umum digunakan dalam sebuah aerosol. Sediaan aerosol, produk konsentrat ya. Produk konsentratnya mengandung obatnya. Nah, selain itu, ada propelan tadi ya. Propelan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah gas cair ya, atau liquefied gas propellant, liquefied gas propellants, atau campuran gas cair yang memiliki fungsi ganda. Ya, di mana fungsi gandanya itu sebagai pelarut dan pembawa. Ya, jadi bisa sebagai pelarut dan sebagai pembawa. Kenapa demikian? Karena untuk gas yang dicairkan gitu ya, atau liquefied gas propellants itu, ketika di dalam sediaan aerosol, dia memiliki 2 bentuk gas yang sama,
Dia berbentuk sebagai cair dan berbentuk sebagai gas. Ya, jadi nanti sebenarnya ada gambar khususnya, cuman di bagian ini kalian harus mengerti ya, ketika ini wadah misalnya, saya gambarkan ini adalah wadah dari ini ya, wadah dari wadah dari aerosol misalkan. Dan ini ada tutupnya, ada aktuator dan sebagainya lah ya di sini ya. Nah, di sini, di dalam sini, ini ada gas ya. A ini gas. Kemudian ini adalah B adalah produk konsentrat, atau saya tulis PC. PK, produk konsentrat. Nah, ketika dalam wadah ini, si gas cair atau gas yang dicairkan itu memiliki dua bentuk. Ada yang sebagai cairan, ada yang sebagai gas. Mengapa demikian? Mungkin kalian ingat ya, coba saya tanya dulu dasarnya. Suatu zat, ya misalnya titik didih obat A itu titik didih air ya. Titik didih air itu berapa? Ada yang tahu? 100 derajat lah ya, kita anggap begitu. Bisa nggak air mendidih di bawah 100 derajat? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ada yang, kalau nggak bisa selesai. Ada yang jawab bisa nggak? Biar ngasih alasan gitu, kenapa bisa. Atau kenapa nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa, Rizky? Ya, karena kalau udah titik didihnya 100, ya otomatis minimal suatu zat itu untuk dapat menguapkan larutannya itu ya suhunya harus segitu, minimal. Minimal Jadi 100. Iya, kalau kurang dari itu ya nggak bisa gitu. Hmm. Oke. Bisa Pak, suhu konstan. Islami, coba diaktifkan mikrofonnya, jangan lewat chat. Bisa asal suhu konstan. Maksudnya gimana suhu konstan? Ini menurut saya ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya kalau suhu air itu 100 derajat kan ya dia mendidih, kita punya suhunya itu hanya 25 derajat gitu. Tapi itu konstan saja, nanti kan dia lama-kelamaan tetap mendidih. Menurut saya sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih masukannya, pendapatnya. Ada yang berpendapat lain? Saya lebih senang kalian yang jawab ya. Erliana, pakai mikrofonnya Erliana, coba dijawab. Bagaimana Erliana? Tadi Erliana kan yang di chat jawab ya. Iya. Silakan Erliana, coba disampaikan pendapatnya bagaimana. Ada apa dengan Erliana? Mikrofonnya rusak atau? Mic-nya rusak. Kenapa bisa rusak? Pakai headset ya? Oke, tapi sudah disinggung tadi sama Erliana. Ya, tekanannya. Jawabannya bisa. Ya. Berbeda device-nya. Oh, begitu. Jadi tekanannya yang diatur ya. Di mana jika tekanan diturunkan, maka air itu akan menguap atau mendidih di bawah suhu titik didihnya ya. Kenapa 100 derajat? Yang kita tahu, ya karena itu pada 1 atm. Ya, pada tekanan 1 atmosfer. Itu yang kita tahu. Nah, kalau kita kondisikan tekanan si air tadi, kita kurangi tekanannya, kita buat vakum dan sebagainya sehingga tekanannya berkurang di dalam suatu wadah itu ya, dalam bejana itu, maka dia dapat mendidih di suhu yang lebih rendah. Ini prinsip yang dipakai kalau kalian tahu alat rotary evaporator. Ya, cara menguapkan ekstrak dari pelarutnya dengan menurunkan tekanannya, yaitu dengan memvakumkannya. Ya, jadi bisa. Oke, nah sebaliknya, bisa nggak saya didihkan air di suhu 200 derajat? Air kan nggak bisa sampai suhu 200 derajat ya kalau di 1 atm. Kalian panaskan 100 atau besarkan api sebesar-besarnya,
Cek aja coba di termometer, suhu air ya tetap 100. Mau segede apa apinya, kecuali kalian ukur suhu dari kompornya ya beda. Suhu airnya tetap 100. Air itu nggak bisa lebih dari 100 suhunya pada tekanan 1 atmosfer. Nah, bisa nggak kita buat air itu mendidihnya pada suhu 200 derajat? Bisa. Yaitu dengan cara apa? Sebaliknya, kalau tadi kita turunkan tekanannya, kita naikkan sekarang tekanannya. Gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi dengan menaikkan tekanan di 100 derajat, air itu bisa nggak mendidih loh. Gitu. Nah, itulah yang dipakai oleh prinsip pembuatan sediaan aerosol. Ya, sediaan aerosol tadi. Waduh, ini saya delete malah hilang semua. Jadi gas yang dipakai itu sebenarnya berbentuk gas pada suhu ruang. Pada suhu ruang, pada suhu 25 derajat dia berbentuk gas karena sudah melewati titik didihnya. Makanya dia berbentuk gas si propelan tadi. Tetapi dengan kita memberikan tekanan, ya tekanan yang besar, saya gambar lagi jadi ya. Inilah ya, jelek nggak apa-apa ya. Tekanan yang besar gitu ya. Ini ada gas, saya tulis G gitu, ada tekanan yang besar, maka otomatis gas tadi akan berubah menjadi bentuk cairnya. GC, saya tulis gas cair. Dia cair, ada gasnya juga tapi. Begitu. Karena gasnya menekan atau membuat wadah kita itu menjadi bertekanan. Nah, ketika nanti gasnya ini keluar, ya karena kita memencet alatnya gitu ya, mengeluarkan sediaannya, maka otomatis kan tekanan berkurang. Yang ini, yang cair akan menjadi gas lagi gitu. Jadi kalau gas yang dicairkan, cara mencairkannya gimana? Ya kita berikan tekanan. Kenapa? Tadi prinsip dasarnya. Ya, jadi tekanan dan suhu itu mempengaruhi titik didih atau titik didih dari suatu zat ya, atau bekunya juga. Makanya kalau kalian pernah dengar ada namanya freeze dry, yaitu mengeringkan tapi dengan membekukan. Itu sama prinsipnya. Ya, freeze dry, kemudian rotary evaporator dan sebagainya. Itu memainkan tekanan. Ya, tekanannya diatur. Jadi dia bisa membeku, kemudian setelah beku dia diuapkan tanpa melalui pemanasan. Ya gampang caranya. Turunkan saja tekanannya. Maka dia dapat menguap pada suhu ruang. Itu ya, jadi itu prinsipnya. Nah, itu yang menjelaskan mengapa propelannya gasnya itu akan berbentuk dua fase gas dan fase cair. Nah, fase cairnya berguna sebagai pelarutnya nantinya. Apakah zat itu terlarut atau tersuspensi atau teremulsikan. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah gas propelan terkompresi. Ya, gas propelan terkompresi itu misalnya nitrogen, kemudian dinitrogen oksid dan karbon dioksida. Nah, prinsipnya adalah gas-gas ini tidak menjadi bentuk cairnya, tetapi dia memenuhi ruang sehingga memberi tekanan. Ya, ketika kita nanti ada gambarnya kalau nggak salah nih, misalkan seperti ini. Nih, ini yang gas cair. Ya, ketika kita menggunakan gas cair, maka volume dari produk konsentrat kita akan meningkat. Kenapa? Ya karena ada gas yang menjadi cair. Ya, sehingga menaikkan volume cairannya. Nah, di samping itu di bagian atasnya ini ada gas. Berbeda halnya dengan yang gas yang dikompresi. Ya, kita menggunakan propelan gas yang terkompresi. Maka dia hanya ada dalam bentuk gas saja, tidak ada peningkatan volume dari produk konsentrat kita. Jadi kan caranya kerjanya aerosol seperti itu ya. Ada tekanan ketika kita buka nih, kita aktifkan dengan aktuator, terbuka, maka tekanan ini akan mendorong air atau mendorong zat kita, cairan kita keluar. Kan seperti itu prinsipnya. Ya, itu adalah prinsip dari si aerosol kan seperti itu. Kemudian ada juga hidrokarbon ya. Hidrokarbon berfluorinasi adalah gas pada suhu kamar dan dapat mencair dengan pendinginan di bawah titik didihnya, ya, atau dengan kompresi pada suhu kamar tadi. Ketika propelan gas cair disegel dalam wadah aerosol dengan konsentrat produk, kesetimbangan dengan cepat terbentuk antara bagian propelan yang tetap mencair dan yang menjadi bentuk gasnya atau menguap.
Ya, jadi terjadi kesetimbangan dan menempati bagian atas dari wadah aerosol. Ini kalau kita bilang kita menceritakan tentang gas yang tercairkan atau gas yang dicairkan, ya, gas yang dalam bentuk cair. Nah, kemudian fase uap memberikan tekanan ke segala arah, kan seperti itu ya prinsipnya si siapa? Si itu tadi, si aerosol tadi. Tekanan ke segala arah terhadap dinding wadah, katup dan permukaan gas cair. Yang terdiri dari jika dia menekan ke bawah ini merupakan campuran dari gas cair dan konsentrat produk. Ya. Kemudian tekanan ini pada saat penggerakan katup aerosol memaksa ya, ketika kita mengaktifkan dengan aktuator, kita buka gitu celahnya, ini akan memaksa fase cair naik ke deep tube ya. Deep tube, ini saya tulis deep tube kenapa? Karena kalau di bahasa Indonesia kan itu aneh ya. Pokoknya aneh lah, saya lupa apa bahasa Indonesianya. Jadi deep tube saja, deep tube, dan keluar dari lubang katup ke atmosfer. Kemudian dia akan keluar si zat kita, zat aktifnya, bersamaan dengan si propelannya. Nah, sesaat propelan bertemu dengan udara, ya, ketika dia bertemu dengan udara, beda nggak tekanan di dalam wadah dengan di luarnya? Beda. Ya, di mana di dalam itu lebih besar tekanannya. Ketika dia keluar, kembali ke tekanan yang normal, terjadi penurunan tekanan. Yang dari dia bentuk cair menjadi bentuk gas lagi. Sehingga dia meninggalkan konsentrat. Nah, kemudian ketika dia meninggalkan konsentrat, jadinya apa? Jadinya antara si zat kita bentuknya cairan atau partikel kering, tergantung dari sistemnya. Kalau sistem suspensi, tersuspensi pada propelan, ketika propelannya menguap, ya udah terbentuk partikel kecil. Tetapi kalau dia sistemnya adalah terlarut, ya, ketika atau dia teremulsikan, maka ketika propelannya menguap, ya dia tetap menjadi bentuk cairnya. Ya, tergantung pada formulasinya. Begitu. Saat fase cair dikeluarkan dari wadah, keseimbangan antara propelan yang tersisa, nah, kemudian terjadi keseimbangan lagi, ya, karena propelannya sudah ada yang keluar, ya, maka terjadi perubahan lagi. Tekanannya kan akan berubah di sini. Ya, kalau ini berkurang volume airnya gitu ya, volume cairannya, maka tekanan akan berubah. Nah, ketika tekanan berubah, yang tadi gas yang dalam bentuk cair itu akan berubah menjadi bentuk gas lagi. Ya, karena terjadi penurunan tekanan. Sehingga kesetimbangan akan dibangun kembali. Ya. Nah, enaknya ya, atau salah satu efek menguntungkannya kalau kita menggunakan propelan yang gas dicairkan ini ya, atau liquefied gas propellants, itu dari awal sampai akhir, sampai habis zat kita, atau fase cairnya, kemampuan semprotnya ya, kekuatan semprotnya itu tidak berubah. Ya, karena terjadi penurunan tekanan diimbangi dengan kenaikan tekanan akibat menguapnya si gas propelan tadi di dalam wadah. Sehingga terus terjadi kesetimbangan. Nah, beda halnya dengan gas yang dikompresi seperti nitrogen atau karbon dioksida. Ketika lama-kelamaan kita pakai itu ya sediaannya, maka lama-kelamaan itu kemampuan untuk mendorongnya ya, mengeluarkannya zat kita itu semakin lambat. Itu ya. Ya itu tadi kita bahas secara menyeluruh. Nah, sekarang kita bahas satu per satu tentang propelan dan produk konsentratnya. Nah, apa itu propelan? Propelan itu adalah bahan kimia. Ya, pasti ya bahan kimia. Dengan tekanan uap lebih besar dari tekanan atmosfer. Ya, sehingga dia menguap pada suhu ruang atau pada tekanan normal. Ya. Jenis propelan yang biasa digunakan dalam aerosol farmasi termasuk klorofluorokarbon, hidrokarbon, hidroklorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon, dan gas terkompresi. Ya, jadi ada beberapa golongan ya. Ini golongan CFC tadi, ini golongan hidrokarbon, kemudian ada golongan hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon ya tanpa kloro,
dan ada yang terakhir adalah gas terkompresi, propelan itu. Kita masuk yang pertama, CFC, chlorofluorokarbon propelan. Nah, selama bertahun-tahun yang paling sering digunakan itu adalah golongan ini ya, yang paling lama ya, yang paling lama digunakan, sorry. Jadi dulu itu kita gunakan CFC terus. Nah, pengkodeannya itu adalah P11, P12, dan P114. Ya, nanti ada penjelasannya apa itu P11, P12, P114. Kalau ditanya diberi nama kenapa P11, kenapa P12, kenapa P114, itu jelas berdasarkan strukturnya. Ya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan panjang rantainya dan sebagainya. Penggunaannya telah sangat dibatasi sekarang. Kalau dulu kita sering pakai ya, atau produsen-produsen sering pakai yang CFC, tetapi sekarang telah dibatasi. Kenapa? Karena dapat menipiskan ozon. Ya, O3 ozon. Sejak Januari 1996, produksi CFC di seluruh dunia telah dikurangi. Ya, jadi produksi gasnya itu sendiri telah dikurangi menjadi hanya sejumlah yang dibutuhkan untuk aerosol yang digunakan pengobatan asma dan PPOK. Ya, atau COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, jadi hanya untuk itu sekarang dibatasi ya penggunaan CFC. Alternatif untuk P12 itu ada P134A dan P227. Ya, alternatif untuk P12. Itu telah dikembangkan dan digabungkan dalam formulasi aerosol. Saat ini belum ada alternatif tapi untuk P11 dan P114. Kenapa? Karena sejumlah kecil P11 itu diperlukan ya di sebagian besar suspensi aerosol untuk membuat bubur obat ya, slurry gitu ya, untuk membuat dia menjadi slurry seperti bubur itu dan bahan lainnya. Ya, untuk menggabungkannya seperti itu. Ini juga digunakan untuk melarutkan surfaktan dalam beberapa formulasi P11 ini. Yang banyak dikembangkan itu adalah alternatif penggunaan P12. P11, P12, dan P114 adalah CFC pilihan untuk aerosol oral, nasal, dan inhalasi. Ya, jadi kalau untuk rutenya ke dalam gitu ya, oral, nasal, dan inhalasi itu biasanya menggunakan ini. Kalau untuk kulit dan sebagainya, karena aerosol kan nggak cuma ini ya, nggak cuma untuk sediaan yang tertarget paru ya. Misal kalau kita aerosol untuk kulit, udah banyak ya sekarang ya. Aerosol untuk rambut juga ada kan. Spray-spray itu kan aerosol semua. Nah itu nggak boleh menggunakan CFC. Ya, ada banyak pilihan gas lain gitu. Propelan CFC diterima dengan baik karena toksisitas dan tidak mudah terbakar. Jadi dia tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Kemudian golongan CFC bersifat inert, tetapi P11 dapat mengalami hidrolisis dan akan membentuk asam klorida dengan adanya air. Ya ini ya kalau kita bicara golongan halogen. Ya. Klor ya. Klor itu kan golongan halogen ya, klor, fluoro itu ya. Maka dia dapat mengalami hidrolisis. Yaitu memang seperti itu golongan-golongan itu. Kelemahannya di sana jika adanya air. Asam yang dihasilkan ya itu akan meningkatkan korosi wadah. Ya, jadi wadah kita tadi itu bisa mengalami korosi karena adanya asam akibat hidrolisis dari CFC tadi P11 dan dapat menyebabkan iritasi saat diaplikasikan pada membran. Nah, kalau digunakan misalkan pada membran ya, membran saluran nafas dan sebagainya itu dapat menyebabkan iritasi ya karena asam. Gitu. Jika terdapat air, P12 atau campuran P12 dan P114 itu digunakan. Jadi kalau ada air, biasanya kita tidak menggunakan propelan jenis P11. CFC adalah gas pada suhu kamar yang dapat dicairkan dengan mendinginkannya. Ya, ada dua cara jadi ya, dengan mendinginkan di bawah titik didihnya atau mengkompresnya atau memberi tekanan yang besar. Ya, pada suhu kamar. Jadi ada dua cara, nanti teknik pembuatannya juga sama prinsipnya ya, dengan menurunkan suhu agar dia tidak menguap di bawah titik uapnya
di bawah titik didihnya, atau kita memberikan dia sejumlah tekanan. Kemudian difluorometana atau P12 akan membentuk cairan saat didinginkan hingga minus 21,6 derajat Fahrenheit atau dikompresi hingga 84,9 PSIA pada 70 derajat Fahrenheit. Ya, PSIA itu pound per inch persegi mutlak, yaitu tekanan ya. Jadi kalau kita berikan tekanan sampai 84,9, maka dia akan berbentuk cair. Atau kita dinginkan sampai suhu minus 21,6 derajat Fahrenheit. Ya, kalau minus 21,6 itu berapa derajat Celcius ya? Ada yang tahu? Berapa? Kalau dia minus 21. Minus 21 itu kalau rumusnya apa sih? Dikurang berapa gitu, dikali berapa gitu ya. Ini minus 21 ini pasti lebih rendah ya. Taruhlah minus 30 lah ya. Minus 30 derajat Celcius mungkin ya, sekitar itulah. Ya, minus 30 derajat Celcius. Itu baru berbentuk cair si P12 ini atau difluorometana. Di suhu itu baru dia cair. Suhu itu zat kita udah membeku, bisa-bisanya kalau zat kita merupakan cairan. Ya. Gas cair ini memiliki rasio muai yang sangat besar dibandingkan gas yang dikompresi, misalnya nitrogen dan karbon dioksida. Nah, jadi kemampuan memuainya zat-zat CFC ini sangat jauh lebih besar daripada zat-zat atau gas yang dikompresi. Nah, ini sebagai contoh, rasio ekspansi ya untuk gas cair atau CFC tadi, golongan CFC ya, sekitar 1 hingga 240. Berarti 1 mili gas cair itu dapat menempati volume sekitar 240 mili. Ya, begitu besar dia memuainya gitu. Dibandingkan gas yang bertekanan tadi atau yang diberikan tekanan seperti nitrogen maupun karbon dioksida. Ekspansinya sekitar 3 hingga 10 saja. Ya, jadi dari 1 mili paling mentok-mentok jadi 10 mili dia ekspansi. Ya, atau kemampuan dia memuainya. Gitu. Jadi lebih kuat mana yang memberikan dorongan? Ya jelas yang gas yang dicairkan. Nah, ini adalah ini adalah contoh-contoh CFC tadi. Kalau P11 itu adalah trichloromonofluorometan. Kalau P12 itu adalah difluorometan dan P114 itu adalah dichlorotetrafluoroetan. Ya, dengan tekanan uapnya ya, vapor pressure-nya sekitar pada suhu 70 derajat dia bisa sampai 13,4 dan yang ini besar sekali. 84,9. Ya, kalau kita mau mencairkannya. Dia harus diberikan tekanan sebesar ini baru dia bisa mencair. Kemudian boiling point ya, titik didihnya. 1 atm dia 74 derajat. 74 derajat ini sekitar 74 Fahrenheit. Ini sekitar suhu ruang ya, sekitar 20-an. Jadi di 20 derajat dia nggak bisa berbentuk cair lagi. Apalagi di Indonesia ya, yang suhu ruangnya bisa sampai 30 derajat Celcius. Ya. Kemudian yang ini apalagi ya, minus ini. Ini sekitar minus 30 bisa-bisa. Ya tadi ya minus 30 derajat. Dia baru bisa berbentuk cair. Kemudian yang P114 di sekitar 20 derajat juga ya. Dia akan mengalami penguapan. Kemudian yang adalah densitasnya. Kalau kita lihat densitasnya lebih besar apa lebih kecil dari air? Ya, densitasnya lebih besar apa lebih kecil dari air itu? Siapa ya? Sofi. Sofi, O-nya 2, jadi Sufi. Sofi apa Sufi? Halo? Sofi? Ada Sofi? Sofi Alia? Oke. Iya, Ya. Pak. Iya, maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Suara saya yang tidak terdengar? Iya, putus-putus. Oh begitu. Yang lain bagaimana? Iya. Apa memang putus-putus atau Apa bagaimana? sinyal saya, Pak?
Nanti kita lihat temannya. Suara saya putus-putus tidak? Kalau memang sinyal saya nanti saya coba disconnect lagi. Gimana Pak? Tidak, Pak. Tadi di slide saya itu ada densitas dari CFC ya. Nah, itu kalau kamu lihat lebih besar atau lebih kecil dari air? Densitas yang ada itu yang sebelah kanan. Nih saya kasih bulatan itu besar. Lebih kecil atau lebih besar dari air? Maaf Pak, lebih besar Pak. Lebih besar. Kalau lebih besar, dia berada di atas atau berada di bawah kalau dia tidak terlarut pada air atau tidak tercampurkan? Maaf Pak, gimana Pak? Kalau dia Suara lebih putus-putus. besar, Ya. kalau dia lebih besar, ketika dia tidak tercampurkan dengan air, dia berada di atas atau di bawah fase air? Di bawah Pak. Di bawah fase air, betul? Iya Pak. Oke. Ada yang pendapat? Oke. Adalah ya, sama ya, di bawah ya. Dia berada di bawah. Nah, makanya ketika kita mendesain sediaan aerosol, misalkan nanti deep tube-nya tadi itu tidak boleh terlalu bawah. Kalau zat cair kita itu tidak teremulsikan ke dalam CFC. Kenapa? Kalau terlalu bawah, nanti justru yang keluar itu adalah si propelannya. Begitu, ya. Itu adalah caranya ya. Oke, kita lanjut ya. Propelan yang selanjutnya, golongan propelan yang selanjutnya yaitu hidroklorofluorokarbons. Ya panjang bener ya. Dan hidrofluorokarbons. Jadi yang satu pakai kloro, yang satu nggak pakai kloro. Hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon berbeda dari CFC. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ada beberapa yang tidak mengandung klorin. Yang ini ya nggak ada klorinnya. Kalau ini ada klorin masih ya. Hidrokloro masih klorin kan ya. Gitu ya. Dan memiliki satu atau lebih atom hidrogen. Nah, kalau kita lihat yang CFC nggak ada atom hidrogennya. Gitu. Berbeda dengan yang golongan HCFC atau HFC ya, karena ada hidrogen. Nah, sehingga karena ada hidrogennya, senyawa-senyawa ini mudah terurai ya, atau terurai lebih cepat di atmosfer daripada klorofluorokarbon, sehingga efek deplesinya ya dari ozon atau penipisan ozon itu menjadi lebih rendah dibandingkan CFC. Ya. P22, 142B, dan 152A. Ini kodenya lagi ya. Digunakan dalam obat-obatan topikal. Ya, sekarang kan kita tahu tadi ya bahwa untuk CFC hanya untuk oral maupun inhalasi ya, target paru. Tetapi untuk topikal kita menggunakan HCFC atau HFC. Nah, ketiga propelan itu memiliki daya larut yang lebih besar pada air. Oleh karena itu memiliki fungsi sebagai pelarut juga ya dibandingkan dengan propelan yang lain. P22, 142B, dan 152A memiliki kemampuan untuk melarutkan ya senyawa-senyawa yang larut air, sehingga dia bisa sebagai pelarut atau pelarut yang lebih baik daripada propelan yang lain. Kemudian ada sedikit kekurangan ya, sedikit mudah terbakar, tetapi tidak dianggap sebagai kerugian karena hanya sedikit saja ya, lebih mudah terbakarnya. Toh ketika digunakan kan kita menggunakannya tidak di bawah api ya, atau di dekat sumber api gitu ya. Jadi memang tidak terlalu menjadi masalah. Kecuali dia sangat mudah terbakar. Kalau sangat mudah terbakar berbahaya ya. Berbahaya, kena listrik bisa terbakar dan sebagainya kan. Bisa meledak. Nah, ini adalah contohnya. Hidroklorofluorokarbon dan hidrofluorokarbon propelan. Ya, kalau kita lihat pasti ada hidrogennya. Ini H, ini ada H ya. Kemudian ini ada H-nya, ada hidrogen semua. Ya, berbeda dengan CFC yang tanpa hidrogen. Nah, kalau kita lihat ini adalah pengkodeannya ya.
pengkodean dari dari propelannya, kemudian tekanan uap yang harus diberikan agar dia terlarut, agar dia berbentuk cair ini 85, 43,8 ya tekanan uapnya dan seterusnya. Kemudian mineral densitasnya. Jadi ada kalanya dia densitasnya di fluoroetan itu justru di atas air ya. Gitu. Jadi harus diperhatikan jenis propelan yang digunakan. Ya, sehingga kita dapat merancang bentuk wadah yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah hidrokarbon. Tadi ya propelan yang hidrokarbon. Tadi ada CFC, ada HCFC, kemudian sekarang ada yang hidrokarbon. Nah, untuk yang hidrokarbon itu digunakan dalam aerosol sediaan topikal. Sama dengan yang tadi ya, banyak digunakan sebagai topikal. Karena sifatnya yang dapat diterima oleh lingkungan dan toksisitas serta sifat non-reaktivitasnya. Jadi toksisitasnya itu rendah maksudnya ya, dan dia tidak reaktif. Ya, dengan adanya udara dan sebagainya, kalau kita topikal kan dia terpapar oleh lingkungan. Ya, maka harapannya kita mencari propelan yang tidak reaktif ya, jangan sampai dia terkena oksigen justru mengalami oksidasi dan sebagainya. Hidrokarbon juga membuat 3 fase, yaitu 2 lapisan aerosol karena kepadatannya kurang dari 1 dan sifatnya tidak dapat bercampur dengan air. Kita kalau udah bicara hidrokarbon ya pasti nggak bercampur dengan air. Nah, tetapi karena dia densitasnya kurang dari 1, maka dia akan berada di atas dan membuat 3 lapisan. Ya, 3 lapisan itu apa? Ya ada gas, ada lapisan hidrokarbon dan di bawahnya ada zat konsentrat kita. Ya, kalau kita larutkan dalam air dengan pembawa air. Hidrokarbon akan berada di atas lapisan air dan memberikan gaya untuk mendorong isi keluar dari wadah. Ya, isinya menjadi keluar dari wadah. Namun zat ini mudah terbakar dan bisa meledak. Ya, jadi kalau kita pakai basis atau propelan yang golongan ini, itu kalau kalian coba ya ngeceknya ya kalian semprotkan gitu ya, kemudian kalian coba nyalakan korek di depannya. Ya, kalau terbakar kemudian meledak ya berarti dia golongan hidrokarbon, tapi nggak perlu ya, nggak perlu ngecek begitu ya. Ada tulisannya kok nanti ya. Saya berikan contoh nanti, contoh-contoh yang mengandung basis propelan hidrokarbon. Kemudian dia tidak mengandung halogen. Nah, dia nggak ada halogen, bagusnya nggak ada fluoro, nggak ada. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga tidak mengalami hidrolisis. Ya, kalau basis air lebih cocok dengan si propelan golongan hidrokarbon. Karena dia tidak mengalami hidrolisis, di mana kalau golongan-golongan halogen itu mudah terhidrolisis. Gitu ya, menghasilkan asam dan seterusnya. Kan tadi ya, menyebabkan iritasi, kemudian dapat menyebabkan korosi pada wadah bagian dalam dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan basis air, apalagi untuk sediaan topikal, ya gunakanlah basis-basis yang cocok, ya propelan yang cocok. Nah, ini adalah contoh-contoh dari propelan hidrokarbon. Ya, ada propan, isobutan, dan butan. Ya, ini adalah tekanan uapnya, ya 124, 45, ya 31. Dan ini adalah titik didihnya. Ya, propan berarti di suhu ruang. Rata-rata di suhu ruang itu berbentuk gas ya mereka ini. Ya, makanya 3 ini ya, hidrokarbon, kemudian HCFC dan CFC itu golongan-golongan yang gas liquefied gas propelan. Ya. Ini masih satu golongan mereka. Nah, kalau kita lihat densitasnya kecil sekali ya, 0,5, 0,5, 0,5 sehingga dia berada di atas nantinya. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, Kenalog. Saya nggak apa-apa lah nyebut merek ya. Kan ini bukan forum terbuka ya. Jadi saya tidak dalam hal mengiklankan produk karena ini forum tertutup. Ini adalah Kenalog ya, yang berisi triamcinolon asetonit. Ada yang tahu triamcinolon itu apa? Triamcinolon. Ada yang tahu? Anti-inflamasi ya, betul, steroid dia. Ya, kan ada yang non steroid ya NSAID ya.
Non steroid antiinflamasi. Kalau yang itu selain non steroid ya steroid. Ya, triamcinolone contoh. Sebagai antiinflamasi. Nah, kalau kalian lihat itu, mungkin kalian harus memutar handphonenya atau memutar laptopnya. Itu menggunakan propelan apa jenisnya? Apa? Hidrokarbon ya, Pak? Iya, Hidrokarbon. isobutan. Isobutan. Ya, jenisnya hidrokarbon, tapi zatnya adalah isobutan propelan. Ya, dia menggunakan hidrokarbon sehingga ada quotient seperti ini ya. Nih. Ya, dia dapat meledak. Ya, ingat tadi ya kalau dia hidrokarbon dia dapat meledak. Kemudian jangan sampai bocor ya, kalau bocor kemudian ada ini kan bahaya ya. Kemudian disimpan di bawah 104 derajat Fahrenheit. Ya, karena untuk menghindari ledakan tadi ya. Karena dia mudah meledak. Oke, selanjutnya ini. Burn relief spray. Ya, isinya lidocaine. Lidocaine. Apa lidocaine itu fungsinya sebagai apa? Lidocaine. Fungsinya sebagai apa? Analgetik ya, Pak? Iya, dia memiliki efek sebagai analgetik ya, anestesi juga. Lidocaine ya. Makanya ini kan sebenarnya ada ya di slide ini ya. Begitu. Dia menggunakan apa ini? Menggunakan ini dia ada bahan-bahan alamnya, ini ada butannya. Ini ya, dia menggunakan butan sebagai propelannya. Oke ya, ini contoh-contoh. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke gas yang dikompresi. Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Gasnya adalah nitrogen, dinitrogen oksid, dan karbon dioksida. Tadi contohnya. Ya, banyak digunakan sebagai propelan untuk produk-produk yang dikeluarkan sebagai fine mist ya atau kabut halus ya. Biasanya kalau dia diharapkan berbentuk kabut halus seperti ini gitu ya, atau busa atau semi padat ya, untuk sediaan semi padat itu biasanya menggunakan gas yang dikompresi ya. Tetapi karena rasio muainya rendah, semprotannya cukup basah dan buihnya tidak stabil seperti yang dihasilkan oleh propelan gas cair. Ya. Propelan semprotannya itu cukup basah, maksudnya begini ya, karena rasio muainya rendah, jadi kemampuan dia menekan itu rendah, jadi distribusinya kan nggak terlalu luas ya, nggak terlalu menyebar, sehingga hasilnya yang di sini itu lebih pekat. Ya, lebih pekat karena dia tidak terdispersi lebih luas lagi karena rasio muainya rendah, sehingga dia dapat menghasilkan hasil semprotan yang lembab ya, apalagi bahan kita cair gitu ya. Namun menggunakan gas terkompresi yang tidak larut dalam konsentrat produk ya, misalnya nitrogen, konsentrat produknya yang tadi ya fase zat aktif kita akan mengeluarkan produk konsentrat dalam bentuk yang pada dasarnya sama seperti yang ditempatkan dalam wadah. Ya, artinya ya kalau dia cair ya tetap cair ya. Dikeluarkan tetap cair juga. Gitu ya. Jadi dia kurang inilah ya, kurang mendispersikannya di udara itu kurang bagus. Kalau dia kuat gitu kan mendispersikan di udaranya, maka yang awalnya cair itu dapat menjadi bentuk gas. Gitu. Tapi kalau ini karena dia kemampuan rasio muainya rendah ya, maka dia sesuai. Kalau dalamnya cair ya, keluarnya ya cair juga. Jadi nggak begitu kuat. Gitu ya maksudnya. Tekanan gas terkompresi yang terkandung di ruang atas wadah aerosol ya. Kita gambarkan lagi seperti tadi ya. Kenapa jelek gambaran saya? Oke ya, kalau misalkan kita gambarkan seperti ini tadi ya wadahnya.
Ini gas tadi ya, gas terkompresi. Dan ini adalah produk konsentrat, misalkan seperti itu. Dan ini ada aktuator. Tekanan gas yang terkandung di ruang atas wadah aerosol memaksa konsentrat produk keluar dari wadah tadi ya. Dia prinsipnya begitu. Prinsipnya sih aerosol. Tetapi tidak seperti aerosol yang dibuat dengan propelan gas cair. Tidak ada reservoir ya. Tidak ada reservoirnya. Reservoir itu adalah cadangannya gitu ya. Ada cadangan propelan yang belum jadi gas kan kalau propelan cair. Tetapi kalau propelan yang dikompresi dia tidak ada reservoir. Tadi tekanan gas yang lebih tinggi diperlukan dalam aerosol ini dan tekanan berkurang saat produk digunakan. Jadi seiring kita menggunakan produk itu, kalau kita menggunakan gas yang dikompresi, maka tekanan akan terus berkurang. Ya, jadi awal mulanya semprotannya gitu ya itu sangat kuat, lama-kelamaan dia akan melemah. Karena tadi berubah ya tekanannya. Gas-gas ini sebagian besar telah digunakan untuk produk makanan, krim gigi, sedian rambut, dan salep. Ya, cukup banyak digunakan untuk salep-salep juga. Oke, kita masuk ke atau komponen lainnya, yaitu produk konsentrat. Tadi kan kita bahas tentang propelannya. Jadi mana terdiri dari propelan dan zat konsentrat atau produk konsentrat. Nah, untuk produk konsentrat itu dapat berupa larutan, tadi ya suspensi maupun emulsi. Nah, pertama kita bahas dulu yang larutan aerosol. Ya, produk konsentratnya merupakan larutan. Sistem dua fase yang terdiri dari konsentrat produk dalam propelan, campuran propelan atau campuran propelan dan pelarut. Jadi bisa saja zat kita itu terlarut pada propelan saja, satu jenis propelan, atau campuran propelan, atau campuran propelan dan pelarut. Jadi tapi dia intinya terlarut. Ya, terlarut pada propelan maupun pada pelarut atau pembawanya. Pelarut juga dapat ditambahkan ke formulasi untuk memperlambat penguapan si propelan. Ya, jadi ketika pelarut dan propelan bercampur, maka otomatis tercampurkan dengan sempurna, maka ketika dia keluar, dia butuh waktu untuk menguap, ya karena dia berada atau tercampur dengan pelarut, ya sehingga memperlambat ya penguapan si propelannya. Larutan aerosol kadang sulit untuk diformulasikan karena banyak campuran propelan atau pelarut propelan itu non-polar, ya dan merupakan pelarut yang buruk untuk konsentrat produk. Ya, kenapa sulit? Karena itu tadi sulit mencari zat aktif yang terlarut pada propelan maupun campuran propelan. Ya, sulit membuat sediaan ini. Ya, pelarutnya melarutkan propelan, melarutkan zat aktif, atau propelannya dapat melarutkan zat aktif itu sulit, ya jarang. Etil alkohol adalah pelarut yang paling umum digunakan di samping propilen glikol, di propilen glikol, etil asetat, heksilen glikol, dan aseton. Jadi ini adalah beberapa pelarut yang bisa digunakan ya untuk membuat sediaannya dalam bentuk larutan aerosol. Gitu ya. Larutan aerosol digunakan untuk membuat sediaan pada kaki ya. Sediaan-sediaan yang pada kaki, anestesi lokal, spray on protective film, kemudian sediaan antiinflamasi dan aerosol untuk aplikasi oral dan hidung atau saluran nafas ya. Itu banyak juga yang menggunakan sistem ini. Ada beberapa yang menggunakan sistem ini. Kandungan 50 hingga 90% propelan untuk aerosol topikal. Jadi kalau aerosol topikal itu propelannya bisa hanya 50% saja. Tapi untuk oral maupun nasal ini bisa sampai 99,5. Ya besar sekali ya. Jadi kalau nasal itu memang lebih banyak si propelannya bisa ya. Makanya toksisitas itu sangat penting kita perhatikan. Karena kalau jumlahnya banyak dan dia bersifat toksik, ya ini akan menjadi masalah sendiri. Jika persentase propelan besar, maka tingkat dispersi dan semprotan juga akan semakin meningkat ya. Kalau propelannya semakin banyak ya berarti dispersinya ya di udara itu akan lebih meningkat ya, lebih jauh jangkauannya kan. Saat persentase propelan sedikit, kelembapan semprotan akan meningkat. Ya kalau sedikit propelan yang kita gunakan tadi ya dia tidak menyebarkan begitu jauh gitu jangkauannya, maka produk kita yang memang larutan itu akan lebih terasa gitu ya lembabnya. Ukuran partikel semprotan dapat bervariasi dari 5 hingga 10 mikrometer di aerosol inhalasi dan 50 hingga 100 meter untuk sediaan topikal. Ya, ukuran partikel yang disemprotkan itu bisa bervariasi. Nah, kalau kita mau sediaannya inhalasi ya harus kecil ya.
Ini saya ajarkan di sediaan sistem penghantaran obat. Kenapa? Karena disposisi obatnya yang jadi kunci kita. Nah, kalau terlalu besar, maka dia tidak akan masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah. Dia akan mengalami tabrakan ya. Dia akan tertancap gitu istilahnya di bagian atas. Sementara kalau terlalu kecil, nggak boleh juga. Kenapa? Karena nanti ketika kita exhale ya atau menghembuskan nafas, awalnya masuk, keluar lagi. Jadi ada ukurannya memang, range-nya. Kemudian masuk ke suspensi aerosol. Tadi sudah larutan, ya ini suspensi. Dapat dibuat bila konsentrat produknya tidak larut ya dalam propelan atau campuran propelan dan pelarut. Jadi kalau nggak larut ya mau nggak mau ya kita buat dalam suspensi. Gitu ya. Atau bila tidak diinginkan adanya kosolven atau kita nggak mau ada zat lain gitu, cuman mau zat aktif gitu ya, nggak pakai surfaktan, nggak pakai apa-apa, maunya zat aktif dengan propelan aja misalnya. Itu bisa dibuat sediaan suspensi ya sih produk konsentratnya. Obat anti asma ya, steroid dan antibiotik itu juga diberikan dalam aerosol yang tersuspensi. Ya. Ketika katup digerakkan, maka formulasi suspensi akan dilepaskan ya sebagai aerosol, kan keluar ya ketika kita aktifkan ya si aktuatornya. Maka propelan akan menguap dengan cepat dan meninggalkan dispersi yang halus dari konsentrat produk. Ya, jadi dia menjadi partikel halus. Karena dia memang awalnya hanya tersuspensi. Setelah menguap, dia akan tertinggal sebagai partikel yang halus. Kalau dia suspensi. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah MDI ya, metered dose inhaler. Kemudian terjadi aktuasi ya. Kemudian terbuka ini katupnya, dan di sini ada propelan di dalamnya. Kemudian terjadi ini, tetapi dia bentuknya suspensi, ya, bentuk suspensi. Kemudian dia akan disemprotkan. Ketika terjadi evaporasi, dia akan membentuk partikel yang halus, ya, begitu ya. Sama halnya juga kalau dia terlarut sebenarnya ya, tersuspensi maupun terlarut, dia sama-sama akan menjadi partikel halus. Nah, kalau dia terlarut pada propelan, kemudian propelannya pergi ya, hilang, ya maka dia tidak terlarut lagi. Mau terlarut dengan apa dia kan ya, karena propelannya menguap, misalkan seperti itu. Maka dia akan menjadi bentuk partikel halusnya. Timbangan formulasi aerosol suspensi itu tidak sama dengan larutannya. Kenapa? Karena di suspensi itu ada aglomerasi, ya, atau penggumpalan ya. Dia menggumpal ya. Kalau kita bahas suspensi kan ada flokulasi, deflokulasi ya. Kalau kita bahas sediaan suspensi, ya, mana terjadi flokulasi ya, aglomerasi, pertumbuhan ukuran partikel. Nah, kemudian terjadi fusion ya, terjadi penggabungan partikel ya, jadi coalescence kalau di emulsi. Jadi partikel yang lebih besar. Kemudian ini dapat menyebabkan penyumbatan pada katupnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya, hal-hal ini harus kita perhatikan kalau sediaan kita itu adalah suspensi aerosol. Kadar air dan ukuran partikel dari partikel aerosol yang terdispersi tadi. Lubrikan seperti isopropil miristat dan minyak mineral ya, seperti parafin, dan surfaktan seperti sorbitan trioleat, asam oleat, lecitin, itu banyak digunakan untuk mengatasi masalah ini ya, aglomerasi dan pertumbuhan ukuran partikel yang dapat menyebabkan penyumbatan kalau seandainya terjadi aglomerasi maupun pertumbuhan partikel. Kadar air dari seluruh formulasi harus dijaga di bawah 200 sampai 300, jadi harus di bawah 200 sampai 300 ppm, sehingga semua bahan harus dalam bentuk bahan kimia anhidrat ya, kalau kita membuat suspensi. Kenapa? Kalau anhidrat itu lebih mudah terlarut dengan cairan tubuh dan seterusnya ya. Atau mampu menjadi anhidrat setelah proses pengeringan. Ukuran partikel dari bahan konsentran produk tidak larut harus dalam kisaran ini ya, tidak boleh terlalu besar. Ya, kalau untuk inhalasi dan 400 sampai 500 untuk topikal. Ya. Intinya nggak boleh terlalu besar ya, 50 mikrometer loh itu ya. Gitu ya. Jadi harus kecil. Kemudian yang terakhir itu adalah aerosol emulsi ya, dari tipe konsentrat produk.
Itu adalah aerosol emulsi terdiri dari bahan aktif, bahan pembawa berair, dan atau tidak berair, dan surfaktan. Jadi ada surfaktan di sini. Kalau dia sistemnya emulsi, sebenarnya tidak emulsi juga ya nggak apa-apa ya ada surfaktan, karena kan fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan ya, zat pembasah di suspensi dan segala macam. Yang HLB-nya di rank 9 itu kan memang fungsinya selain dia sifatnya surfaktan, tetapi untuk humectan ya, untuk pembasah. Tergantung pada komponennya, produk yang dikeluarkan dapat berupa busa yang stabil atau busa yang cepat pecah. Jadi kalau dia berbentuk busa, pasti dia bentuknya emulsi. Gitu ya. Jadi kalau dia bentuk busa yang dikeluarkan dari sediaan aerosol itu, maka dia adalah emulsi. Nah, busa yang cepat pecah akan menghasilkan busa saat dikeluarkan dari wadah, tetapi busa tersebut akan hilang dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Jadi ketika digunakan, ada busanya, tetapi lama-kelamaan hilang ya. Dia tidak stabil busanya. Nah, busa jenis ini digunakan untuk sediaan topikal ya, yang fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi gitu ya usaha kita dalam menggosok atau menyebarkan produk secara manual. Gitu ya. Selain itu obat aktif lebih cepat tersedia karena busanya cepat runtuh ya, karena busanya cepat runtuh maka produk kita itu atau zat aktif kita itu akan langsung konsentrat ya pada kulit misalkan. Kemudian dia akan lebih mudah terabsorpsi. Kenapa ya? Karena difusi kan begitu ya, prinsipnya difusi kalau dia mau diabsorpsi. Ya, di mana difusi itu tergantung dari perbedaan konsentrasi. Ya, semakin cepat konsentrasinya memekat gitu ya, karena menguap tadi si propelannya atau busanya pecah, maka akan semakin cepat juga efeknya. Busa dihasilkan ketika konsentrat produk tersebar di seluruh propelan dan propelan berada dalam fase dalamnya. Jadi propelan itu harus menjadi fase dalam kalau mau berbentuk busa. Si propelannya tadi menjadi fase dalamnya ketika dia teremulsikan. Begitu ya. Jadi waktu disemprotkan, propelannya akan menyebabkan terbentuk busa. Karena dia menjadi gas kan ketika dia di suhu atau di tekanan yang normal ya ketika dia di luar. Tapi ketika di dalam dia teremulsikan di dalam fase luarnya yaitu zat aktif kita dan produk konsentrat. Yaitu emulsi berperilaku seperti emulsi minyak dalam air ya, karena propelan kan umumnya hidrofobik ya atau nonpolar, jadi dia minyak dalam air. Nah ketika propelan berada dalam fase eksternal ya, air dalam minyak, berarti yang di luar adalah propelan, karena minyak itu atau nonpolar itu propelan. Busa tidak tercipta, ya, jadi nggak terbentuk busa. Nah busa stabil dihasilkan jika surfaktan yang digunakan memiliki kelarutan baik pada fase organik maupun air. Ya, jadi dia memiliki kelarutan yang seimbang ya, HLB-nya bagus, HLB-nya sesuai. Ya sehingga apa? Sehingga surfaktannya akan berada pada antarmuka, akan terkonsentrasi pada antarmuka si propelan dan produk konsentrat. Nah, akibatnya dia akan membentuk lapisan tipis yang disebut sebagai lamela. Nah, komposisi lamela inilah yang menentukan kekuatan dari si busanya. Ya, komposisi dari lamela ini akan menentukan karakteristik busa ya, apakah busanya itu awet atau tidak. Nah, biasanya kalau busa yang awet itu kalau kita pakai aerosol yang untuk pencukur jenggot gitu ya, itu kan aerosol itu. Nah, itu busa yang tercipta kan lebih awet ya. Gitu, itu tergantung dari surfaktan yang digunakan. Yang nilai HLB-nya gitu ya, atau dia memiliki kelarutan yang seimbang antara bagian air dan bagian minyak sehingga dia terkonsentrasi pada antar mukanya. Ada beberapa jenis ya yang busa tadi ya. Ada yang aqueous stable foam. Ini biasanya zat aktif, kemudian ada oil wax surfaktan ya atau oil in water surfaktan, kemudian ada air dan ada propelan hidrokarbon. Ini yang kalau dia bentuk busa yang stabil dan dia larut pada air. Jadi ada zat aktif, biasanya antiseptik ini, ya kalau mencukurkan gitu ya, untuk mencegah iritasi atau infeksi karena adanya iritasi tadi. Ada antiseptik, kemudian ada surfaktan minyak dalam air, ya karena maunya kan di dalam tuh sih propelannya, jadi minyak dalam air. Kemudian ada air dan ada propelan yang hidrokarbon. Kemudian untuk yang non aqueous ya, maka dia menggunakan glycol emulsifying agent ya, yang digunakan ester dari PEG polyethylene glycol.
Kemudian ada busa yang cepat hancur ya, quick breaking foam. Nah, ini produk ini disiapkan, didispensikan ya sebagai busa yang akan kolaps ya atau akan pecah gitu ya menjadi bentuk cair. Biasanya sangat berguna untuk penggunaan obat topikal. Kemudian ada thermal foam, ini digunakan untuk shaving ya atau bercukur. Jadi kalau bercukur thermal foam, jadi dia dingin ya, dia menghasilkan efek yang dingin. Surfaktan yang digunakan dalam aerosol emulsi termasuk asam lemak yang disaponifikasi dengan triethanolamin, surfaktan anionik, dan yang lebih baru lagi surfaktan non-ionik seperti ester lemak polietilena, ester polietilen sorbitan ya, twin span dan sebagainya, ini termasuk di dalamnya ya, yang surfaktan non-ionik. Nah, surfaktan non-ionik itu masalah kompatibilitasnya lebih sedikit ya karena tidak bermuatan. Nah, sistem aerosol itu tadi ya pelepasannya itu dapat dikontrol dari jenis dan jumlah propelan. Jenisnya yang mana propelannya? Kalau propelan yang gas terkompresi maka kinerjanya akan berbeda dengan yang gas cair tadi. Jumlahnya juga seperti itu. Semakin banyak jumlah propelan kan akan berbeda hasil dari dispersi produk konsentrat kita dibandingkan yang jumlahnya sedikit. Sifat dan jumlah dari produk konsentrat juga ya. Ini kaitannya dengan sistemnya. Sistemnya apakah terlarut atau tersuspensi atau teremulsikan. Kemudian sistem aerosol itu ada sistem aerosol 2 fase, 3 fase dan sistem gas terkompresi. Sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Terdiri dari fase cair ya. Kalau yang 2 fase itu hanya ada fase cair yang mengandung propelan yang dicairkan dan produk konsentrat dan fase gas. Jadi 2 fase itu hanya ada gas dan cair. Ya, gasnya ya propelan, cairnya propelan plus zatnya ya atau produk konsentrat. Kemudian kalau 3 fase terdiri dari lapisan fase uap, propelan cair yang tidak larut dan konsentrat produk yang sangat encer. Ya, jadi ada 3. Jadi ada gas, kemudian ada produk konsentrat dan ada propelan cair yang tidak terlarut pada air. Jadi ada 3 ya. Karena propelan cair biasanya kerapatannya lebih besar, tadi kan ya umumnya lebih besar propelan cair itu. Ya, sehingga dia berada pada bagian bawah. Nah, untuk menghindari pelepasan reservoir ya atau si propelan cairnya, maka si deep tube ya, tabung yang tercelup. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia tabung yang tercelup deep tube itu. Ini bingung ya. Jadi mending deep tube tadi harus diperpanjang hanya pada fase air saja ya, pada konsentrat produk dan tidak turun ke lapisan propelan cair. Gitu ya. Jika wadah diguncang sebelum digunakan nih, kalau kalian mengguncang dulu sebelum digunakan, beberapa propelan cair itu dapat bercampur dengan fase airnya. Ya, kalau kita menggunakan propelan cair. Dan dikeluarkan melalui katup untuk memfasilitasi penyebaran produk yang keluar atau memproduksi busa. Jadi kalau dikocok dulu nggak masalah. Fase uap di dalam wadah terisi kembali dari fase propelan cair tadi ya, karena terjadi penurunan ke kanan. Kemudian sistem gas terkompresi, tadi udah saya jelaskan juga, gas terkompresi di bagian atas wadah aerosol memaksa produk karena dia menekan gitu ya. Produk itu keluar dari lubang pipa atau keluar dari katupnya, ya keluar dari sini. Penggunaan gas yang tidak dapat larut dalam konsentrat produk seperti nitrogen akan menghasilkan pengeluaran produk dalam bentuk yang pada dasarnya sama dengan tempat di wadahnya tadi ya, sama dengan yang tadi. Nah, ada keuntungan kalau kita menggunakan si gas terkompresi, yaitu inert, ya, dan berpengaruh pada proteksi oksidasinya. Nah, ini adalah keuntungannya. Kemudian selain itu gas nitrogen tidak berbau dan tidak berasa, ya, sehingga tidak menghasilkan hasil produk dari campuran itu yang aneh gitu ya, entah itu baunya, entah itu rasanya dan sebagainya. Gas lain seperti karbon dioksida dan dinitrogen oksida itu sedikit larut dalam fase cair produk aerosol. Dapat digunakan bila expulsion dengan produk konsentrat diinginkan untuk mencapai penyemprotan atau pembusaan yang lebih maksimal ya. Expulsion ini pendorongan gitu ya, pemaksaan keluarnya. Bisa digunakan itu juga. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan.
Jadi bagi yang ngambil SPO beda ya yang dibahas hari ini dengan yang di SPO. Karena kita lebih bahas tentang teknologinya, komposisinya dan cara pembuatannya nanti. Kalau di sistem pengantaran obat, kita lebih membahas bagaimana obat itu masuk ke dalam saluran nafas, gitu ya. Karena sistem pengantaran obatnya ke paru-paru. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Aerosol, container, dan valve assembly ya. Formulasi tidak boleh berinteraksi secara kimiawi dengan wadah, jelas ya. Formula tidak boleh berinteraksi dengan wadah atau komponen dari katupnya, komponen dari penutupnya, sehingga mengganggu stabilitas formulasi atau dengan integritas dan pengoperasian wadah dan perakitan katup. Ya. Jadi tidak mengganggu sistem yang sudah ada kalau dia tidak berinteraksi. Jadi itu harus kita hindari. Wadah dan katup harus mempunyai kemampuan menahan tekanan yang cukup. Ya, jangan sampai katupnya ini nggak kuat menahan tekanan, jadi baru dikemas gitu ya katupnya langsung mental gitu ya, atau wadahnya bocor dan sebagainya. Harus menahan korosi, ingat ya, golongan halogen ya dapat mengalami hidrolisis membentuk asam yang dapat menyebabkan korosi, dan katup harus berkontribusi pada bentuk produk yang akan dipancarkan atau dikeluarkan. Ya, ini dikeluarkan maksudnya. Jadi begitu. Jadi katup ini sangat berkontribusi ya, jenis-jenis katup ada berbagai jenis, tergantung dari tujuan dan bentuk yang mau kita keluarkan. Nah, untuk wadah ada beberapa material wadah yang digunakan dari sediaan aerosol. Yang pertama bisa gelas ya, atau kaca, kemudian ada metal, kemudian bisa juga plastik. Nah, pemilihan wadah didasarkan pada kemampuan adaptasi dengan metode produksi ketika kita membuat sediaan aerosol itu. Kesesuaian dengan komponen formulasi, kemampuan untuk mempertahankan tekanan, desain dan daya tarik serta biaya ya. Ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau memang kita bisa pakai yang murah gitu, ya nggak perlu pakai yang mahal gitu maksudnya ya. Yang pertama adalah gelas tadi atau kaca. Ini sedikit masalahnya dalam kompatibilitasnya karena dia tidak mengalami korosi kan ya. Dia tidak mengalami korosi kalau dia gelas atau kaca. Kemudian gelas juga lebih adaptif dalam desain sediaannya. Kita bisa mendesain bentuk gelas itu bervariasi kan ya. Kekurangannya wadah kaca harus direkayasa secara tepat, ya harus dibentuk secara benar gitu atau didesain secara tepat agar keamanan tekanan itu dapat terjaga ya. Karena kalau kaca itu kan benturan itu ya, benturan itu dapat menyebabkan dia pecah. Bayangkan kalau ada tekanan yang sangat besar gitu di dalam, kemudian pecah. Ya bayangkan pecahnya seperti apa gitu, mentalnya sejauh apa itu partikel-partikel kacanya. Ini kan berbahaya. Sehingga harus didesain agar dia tahan ya terhadap bantingan. Kemudian yang selanjutnya adalah wadah baja lapis timah. Ini yang paling sering ya. Kalau kita lihat sediaan-sediaan MDI itu rata-rata bentuknya adalah baja lapis timah. Jika diperlukan lapisan pelindung khusus digunakan di dalam wadah untuk mencegah korosi ya. Tadi karena ada timahnya itu ya. Diharapkan dengan adanya timah itu tidak mengalami korosi si bajanya. Gitu ya. Kemudian untuk susunan dari penutup ya. Fungsi katup untuk memungkinkan pengeluaran isi dalam bentuk yang diinginkan. Pada kecepatan yang diinginkan, apabila dia katup yang terukur ya, memiliki ukuran gitu, maksudnya ada seperti MDI gitu ya, katupnya itu kan memiliki dosis ya, memiliki memiliki satuan ukuran ya. Kita mau melepaskan berapa zat, sebagainya kan itu bisa diatur. Dalam jumlah atau dosis yang tepat, itu harus kita pertimbangkan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan katup harus sesuai dengan formulasi dan disetujui FDA untuk bahan-bahannya. Ini jelas ya. Kalau di luar negeri ya FDA ya, kalau di Amerika. Kalau di Indonesia siapa itu yang menentukan bahan-bahan yang boleh dipakai atau tidak? BPOM. Ada yang tahu? BPOM ya. Kalau di Indonesia BPOM. Ya. Kalau di Eropa? Ada yang tahu kalau di Eropa? FDI ya. FDI ya. FDA itu Amerika. Eropa itu EMA ya.
Bahan tadi ya, di antara bahan yang digunakan untuk pembuatan berbagai katup tadi adalah plastik, karet, aluminium, dan baja tahan karat. Tipe katup ada katup dengan penyemprotan kontinu ya, ini untuk aerosol yang topikal. Jadi kita pencet ya udah kontinu aja keluar terus kan. Nah beda dengan yang katup dengan pengukur tadi yang saya singgungnya atau yang MDI misalnya. Ini untuk obat-obat yang poten. Ya dia harus diukur ketika dipencet kan nggak keluar terus ya. Coba kalian pencet sediaan inhaler. Ya coba kalian pencet. Tekan sekali ya keluarnya sejumlah itu. Beda dengan sediaan topikal. Ya kalau kalian pernah lihat pemain bola tuh ya, yang disemprot gitu kan, itu kan aerosol itu. Yang disemprotkan ketika dia cedera, ketika baru berbenturan gitu kan, disemprotkan itu kan ditahan saja keluar terus ya. Itu maksudnya yang penyemprotan kontinu. Nah, ini merupakan susunan dari katupnya ya. Biasanya ada aktuator. Ya. Ini ada aktuator. Ini yang kalau kita pencetnya, tombolnya yang mengaktifasinya. Kemudian ada stem. Stem itu batangnya, batang yang untuk menyanggahnya. Kemudian ada gasket. Ya, nomor 3 ada gasket. Ya, ini sama ya untuk menyanggah juga. Kemudian ada spring. Ya, kemudian ada mounting cup, ada housing, dan ada deep tube. Ini deep tube-nya. Nah, ini tadi yang harus kita desain. Harus sampai sejauh mana dia tingginya. Ya. Ini fungsi-fungsinya. Kalau stem sebagai mensupport aktuator ya, menjaga dia. Kemudian kalau gasket ini untuk mencegah kebocoran formulasi. Kemudian kalau spring ini untuk mempertahankan gasket itu pada tempatnya ya. Kemudian deep tube tadi untuk membawa formulasi dari dalam wadah ke atas ya. Dia menyalurkan. Dan mounting cup ada housing, kemudian ini yang menghubungkan deep tube dan batang dan aktuator ya. Atau stem tadi. Ya dengan aktuator. Kemudian ini akan menentukan kecepatan pengirimannya si housing. Aktuator itu tombol yang dirancang khusus untuk membantu menghantarkan obat dalam bentuk yang diinginkan ya, entah itu bentuknya semprotan, aliran yang basah, busa atau aliran yang padat. Tipenya ada spray aktuator, ada foam aktuators, ada solid stem aktuators dan ada special aktuators. Oke, itu ya. Kemudian ada MDI ini, meter dose inhalers ya. Ini adalah inhaler dengan dosis yang tertakar begitu ya, atau terukur. Yang paling sering digunakan untuk sediaan inhalasi ya. Ini saya singgung sedikit karena kalian ini kan ITERA itu kalau tidak salah outputnya itu adalah farmasis yang di bidang apa ya? Di bidang farmasi klinis ya, farmasi klinis dan mana alam. Jadi saya selipkan untuk klinisnya gitu. Katup pengukur digunakan jika formulasinya adalah obat yang poten tadi ya, katup yang terukur atau katup pengukur atau meter dose inhaler itu. Ini jika obatnya poten ya, seperti terapi inhalasi. Ini kan obat-obatnya poten ya. Jumlah material yang dibuang itu diatur oleh ruang katup tambahan berdasarkan kapasitas atau dimensinya. Jadi yang dikeluarkan itu terukur jumlahnya. Kemudian sebuah tekanan tunggal dari aktuator menyebabkan pengosongan wadah dan penghantaran obat. Jadi satu kali tekan itu akan keluar sejumlah itu. Jadi dia tidak kontinu intinya. Kemudian integritas ruang dikendalikan oleh mekanisme katup ganda. Jadi ada yang menahan sebentar gitu, ada 2 katup sebenarnya. Katup yang satu itu sifatnya kontinu mengeluarkan, tapi ada katup satu yang menahan sampai seberapa lama sehingga cukup kemudian akan diteruskan. Jadi sebenarnya sistemnya katup ganda ya. Efektivitas pemberian obat atau sistemik itu bergantung pada ukuran partikel obat yang dihirup tadi. Ya, dimana kalau besar dia tidak akan terlalu efektif karena akan bertabrakan ya pada saluran nafas bagian atas sehingga tidak masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah. Dimana kalau obat-obat asma itu targetnya adalah saluran nafas bagian bawah, ya, paru-paru. Kemudian pola pernafasannya dan kedalaman respirasi. Semakin Anda bisa menarik itu dengan kuat ya, semakin dalam, maka akan semakin bagus sebenarnya. Ya karena harapannya akan lebih dalam. Dan yang selain itu adalah kemampuan Anda menahan nafas. Itu juga sangat berpengaruh. Kalau Anda bisa nahan nafas selama 1 menit ya itu bagus sekali ya ketika Anda menggunakan inhaler itu. Pasien harus memahami bahwa koordinasi harus dicapai antara menghirup
dan menekan inhaler untuk melepaskan satu dosis. Ya. Jadi ada koordinasi yang harus dilatih ya bagi orang yang belum pernah pakai inhaler. Kapan dia menekan, kapan menghirup. Gitu. Jadi harus koordinasinya harus pas. Jadi ketika ditekan langsung hirup. Jangan hirup baru neken. Ya nggak pas. Neken dulu baru hirup juga nggak pas. Ya jadi harus ada koordinasi yang sesuai. Pasien harus diinstruksikan untuk menahan nafas selama beberapa detik atau selama mungkin. Ya, kalau bisa nahan 1 menit ya bagus. Bisa lebih dari itu ya hebat ya. Ya bukan manusia berarti udah terlalu lama ya. Apalagi dia sistemnya menarik nafas gitu kan. Kemudian dikeluarkan inhaler dari mulut, dikeluarkan dan hembuskan perlahan melalui mulut bibir yang dikecilkan gitu ya. Jadi mengeluarkannya pelan-pelan dan bibirnya itu diruncingkan seperti itu. Keluar pelan-pelan. Jangan langsung selesai, langsung ya keluar lagi nanti ya. Nah, metode untuk penggunaan aerosol, saya singgung sedikit ya. Ya itu tadi ya, karena kalian kan outputnya adalah farmasi klinis ya. Jadi pertama, ya capnya dibuka lah ya, wadah penutupnya itu dibuka. Kemudian dikocok dulu. Nah kemudian ada beberapa obat ya, kalau di SPO saya ajarkan itu dengan pembawa yang perlu dilakukan priming namanya. Kocok, disemprotkan dulu ke udara. Ya buang-buang dosis ya. Itu ada priming. Tapi nanti kalian baca, misalkan kalian sebagai apoteker nanti di ini ya, dimana di apotek atau di rumah sakit dibaca dulu ini jenisnya perlu priming nggak ketika tidak dipakai berapa hari atau sebagainya ya, harus dilakukan priming atau tidak. Kemudian pasiennya itu bernafas normal dulu ya, bernafas normal dulu saja, nafas seperti biasa. Kemudian inhalernya pada bagian mouthpiece-nya itu dimasukkan ke dalam mulut. Dan pastikan bibir Anda itu menutup semua bagian dari mouthpiece-nya si inhaler. Selanjutnya, pasien bernafas pelan-pelan ya. Pelan-pelan, pada waktu yang bersamaan dilakukan atau aerosolnya atau si inhalernya itu dipencet ya. Sambil nafas pelan-pelan, sambil dipencet, kemudian tarik nafas sedalam-dalamnya ya. Tenang saja, dosisnya sudah diatur oleh alat gitu. Jadi kalau narik nafas kuat-kuat bukan berarti dosisnya tambah banyak yang masuk, enggak. Enggak akan melebihi dosis yang dikeluarkan kok. Kemudian tahan nafas setidaknya ya, itu 10 detik. Lebih lama lebih bagus. Gitu ya. Kemudian pasiennya diminta untuk mengeluarkan nafas secara perlahan. Jika dia digunakan lebih dari 1 kali ya, maksudnya sekali guna itu ternyata 2 kali inhalasi gitu ya, maka paling tidak itu diberi jarak ya 1 menit ya, sebelum dilakukan pengulangan. Nah, jika pasien tidak dapat menggunakan inhaler, misalnya dia koordinasinya kurang bagus, maka bisa menggunakan extender ya. Extendernya itu ada alat tambahan gitu di depannya. Jadi walaupun dia nggak bersamaan, tapi si zatnya itu nggak kebuang, masih tertahan di extender tadi. Nah, formulasi aerosol translingual unik dari nitrogliserin memungkinkan pasien menyemprotkan tetesan nitrogliserin ke atas, ke atau di bawah lidah. Jadi ada inhaler yang formulasi dari si ini ya, Rhone industri ya. Dia hanya semprotkan di bawah lidah untuk menghilangkan serangan akut atau profilaksis angina pectoris. Produknya tidak untuk dihirup, ini untuk yang inovasi yang terbaru ini. Gitu. Penyimpanan aerosol simpan di tempat yang sejuk, lindungi dari panas sinar matahari, dan yang pasti tidak dalam freezer ya. Saran untuk pasien tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, metode pembuatan aerosol ini saya singgung sedikit saja ya, karena memang prinsipnya hanya menaikkan tekanan ya, diberikan tekanan maupun diturunkan suhunya. Makanya pembuatan aerosol itu ada 3 cara ya. Ini karena yang ini adalah bukan gas yang dicairkan ya, adalah gas yang dikompresi. Kalau untuk gas yang dicairkan itu ada 2 cara, yaitu ada yang pressure filling apparatus, ada yang cold filling apparatus ya. Nah, kalau yang pressure filling berarti kita memberikan tekanan ya, pada alat ini kita berikan tekanan sampai si gas itu menjadi bentuk cairnya. Gitu tadi kan ya, kalau kita berikan tekanan yang awalnya dia berbentuk gas, dia akan berbentuk cair. Kemudian nanti akan dialirkan cairan tersebut ke dalam wadahnya. Keuntungannya dengan metode yang pressure filling apparatus ini, larutan emulsi suspensi itu dapat diisi dengan metode ini.
Kenapa? Kalau kita pakai pendinginan tadi ya, kita lihat titik suhu didihnya ya, itu rata-rata minus sekian derajat, minus sekian derajat. Makanya kalau kita buat larutan, emulsi, suspensi dengan cara itu, maka beku nanti zat kita, nggak bisa. Kalau pakai yang cold filling ya. Kemudian kontaminasi karena kelembapan itu lebih sedikit kalau pakai metode ini. Kecepatan produksi tinggi dapat dicapai dan kehilangan propelan menjadi lebih sedikit juga dengan metode. Kerugiannya jenis katup pengukur tertentu hanya dapat ditangani. Jadi nggak semua katup bisa kita pakai dengan metode ini. Karena ya itu tadi ya, dia tekanannya selalu konstan dan besar kan ya. Kemudian dengan proses pengisian dingin. Dapat ditangani dengan proses pengisian dingin maksudnya. Kemudian proses lebih lambat daripada metode pengisian dingin ya, atau cold filling. Nah, ini kalau cold filling itu memerlukan pendinginan semua komponen termasuk konsentrat, produk konsentrat, dan propelan pada suhu minus 30 sampai minus 60 derajat. Jadi harus kita dinginkan seperti itu baru dia si propelannya mencair. Suhu ini diperlukan untuk mencairkan gas propelan. Sistem pendingin dapat berupa campuran es kering dan aseton atau sistem respirasi. Dinginnya bebas ya dengan apapun. Pertama, konsentrat produk didinginkan dan diisi ke dalam wadah yang sudah didinginkan, diikuti dengan propelan cair dingin. Uap dari propelan cair dingin umumnya menggantikan udara dalam wadah pada akhirnya. Keuntungannya mudah, tapi kerugiannya produk air, emulsi, dan produk sensitif oleh suhu tidak dapat diisi dengan metode ini. Yaitu kekurangannya. Kemudian yang terakhir adalah gas filling apparatus ya. Gas terkompresi memiliki tekanan yang tinggi dalam silinder. Gas itu ya dalam silinder memiliki tekanan tinggi, kemudian si wadahnya itu di krim ya atau dikurangi dulu pertama tekanannya, kemudian wadah tadi kan diisi konsentrat produk, kemudian dikurangi tekanannya, divakumkan gitu, kemudian nanti kan akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oleh karena itu si filling headnya itu dimasukkan ke dalam bukaan katup ya, ke dalam katupnya. Jadi ada suatu wadah yang isinya gas tadi ya dengan tekanan yang sangat tinggi dan dia memiliki memiliki katup yang dapat disalurkan ke dalam wadah si aerosol. Jadi dia seperti pengisian gas saja gitu ya. Kemudian diisi gasnya sampai tekanan tertentu karena dia memang tidak diharapkan mencair, tidak dalam bentuk cairannya si gas tadi. Memang hanya menekan saja, memberikan tekanan dengan gas nitrogen atau gas karbon dioksida ke dalam si wadah aerosol. Nah, untuk mendapatkan kelarutan maksimum gas dalam produk, wadah diguncang secara manual selama dan setelah proses pengisian oleh pengocok mekanis ya, atau pengocok yang otomatis dari sananya. Nah, untuk quality control testingnya, pengujian quality control sediaan aerosol itu adalah inspeksi kimia fisika pada katup, aktuator, dan di tubnya. Kemudian spesifikasi dari propelan itu harus dicek juga apakah masih sesuai dengan aslinya atau sudah mengalami degradasi tadi ya, misalnya hidrolisis. Wadah harus diperiksa untuk konduktivitas, kekurangan berat, dan ukuran. Kemudian pengujian kebocoran, ini biasanya wadahnya itu dilalui di dalam water bath ya, dengan suhu 55 derajat untuk melihat kebocorannya ya, sama kalau kita ngecek kalau kayak ini ya, tambal ban itu kan kalau ngecek kebocoran taruh di ini ya, air kan ya. Sama gitu juga propelan dilewati di air gitu, nanti akan terlihat kalau bocor berarti dia ada gelembung gitu yang dihasilkan. Kemudian pengujian semprot ya, bagaimana kemampuan dia terdistribusi pada udara. Itu dilihat juga beda nggak dari satu sisi. Karena ini kaitannya dengan jumlah propelannya kan, jumlah propelan yang digunakan apakah sama atau tidak. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Dari kita cukup banyak ya. Karena memang kalau kita bicara desain sediaan untuk aerosol ini produk yang complicated ya, banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan dan itu tidak kalian dapat gitu di teori sebelumnya. Saya jelaskan semua. Kalau kalian sudah dapat teori emulsi, teori yang lain itu mungkin saya skip saja. Tapi karena ini aerosol memang belum pernah didapat ya, kecuali yang ini ya, yang apa namanya, yang ngambil SPO. Makanya saya jelaskan semuanya dari excipient atau dari propelannya, tipe-tipe propelan. Ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya silakan. saya mau tanya, untuk saya itu masih bingung ya Pak. Dia itu
cara masukinnya gimana sih Pak? Kita itu masukin propelannya dulu baru konsentratnya, atau konsentratnya dulu atau propelannya dulu? Oke, kalau dia bentuknya propelan cair ya, propelan cair sama sih, propelan cair maupun gas yang dikompresi itu kita masukkan dulu konsentratnya. Jadi konsentrat itu sudah berada dalam wadah, tapi belum tertutup wadah itu. Ya. Kemudian dengan kita atur tekanannya ya, wadahnya ini nanti match dengan alat, di mana alat itu memiliki tekanan yang tinggi di dalamnya, sehingga dapat mencairkan si gasnya. Kemudian akan dialirkan gas tadi yang berbentuk cair, yang sudah cair, itu akan dialirkan ke dalam. Tetapi ingat, ketika wadah itu tadi awalnya tekanannya normal, kemudian dia menempel gitu ya, atau match dengan bagian alatnya, dia akan tinggi juga kan tekanannya, sehingga dapat mengalir nanti si ininya, propelannya. Nah, ketika itu terisi baru ditutup. Gitu. Jadi itu benar-benar terkontrol tekanannya. Kalau dia yang dengan pressure ya, dengan tekanan, pressure filling tadi. Kalau gas terkompresi sama prinsipnya, tetapi gasnya ini tidak tercairkan. Jadi dia benar-benar seperti kalian kalau ngisi tabung gitu ya. Kalau kalian ngisi tabung LPG segala macam, itu prinsipnya gitu. Memasukkan gas. Sama halnya kalau ngisi angin gitulah ya, sederhananya. Itu prinsipnya ya, tapi kalau ya di pabrik ya nggak seperti itu ya. Prinsipnya seperti kita mengisi angin gitu. Anginnya nitrogen gitu, sama gasnya nitrogen, kita masukkan. Sehingga dalam wadah itu tekanannya sangat tinggi. Ya, tekanannya sangat tinggi. Gitu. Kalau yang selanjutnya yang pendinginan, yang cold filling, itu diturunkan suhunya sampai minus 30 derajat. Ya, jadi dikerjakan dalam suhu seperti itu, di dalam alat ya. Di dalam alatnya, sehingga si propelannya masih dalam bentuk cairnya, begitu. Nah, cuman resikonya kalau kita pakai yang cold filling, zat-zat larutan, zat-zat kita nih yang emulsi, suspensi itu nggak bisa. Karena apa? Karena di suhu itu dia membeku. Ya, apalagi zat-zat kita misalkan sensitif terhadap suhu, dibekukan malah dia mengalami reaksi apa gitu, misalkan. Maka nggak bisa. Begitu. Ya. Jadi umumnya dipakai itu adalah yang dengan kompresi, yaitu dengan tekanan. Tekanan sampai dia menjadi bentuk cairnya. Ya. Pressure filling apparatus. Bagaimana Rizky? Oh, ya Pak. Berarti itu kayak, ya itu kecup satu-satu gitu ya Pak. Kecup. Gimana? Jadi itu kayak, berarti bentuknya lubang itu juga kecil gitu ya Pak, udah kecil gitu ya? Bentuk lu? Dimasukin. Oh. Iya, bentuknya memang sangat kecil. Berarti ada, oh iya, ya Pak. Saya mau tanya satu lagi Pak. Iya, silakan. Tapi ini magnetik sih Pak, nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Saya akan jawab setelah saya bisa. Ya. Jadi itu saya kepikiran gitu Pak, nggak kepikiran sih. Ini dari teman-teman yang cewek gitu ya Pak. Mereka itu kan kadang kalau habis sholat atau pokoknya kalau habis buluk gitu lah, lutut gitu lah. Mereka itu terus tacap Pak. Tacap kan ya Pak. Gimana? Mereka habis wudhu? Bukan Pak, habis selesai sholat kan biasanya emang harus dibersihkan semua ya Pak. Terus mereka kan tacap Pak, tacap. Ya, bedakan lagi maksudnya. Oh ini touch up ya. Ya terus. Ya. Nah terus, tapi kan waktunya mepet ya Pak. Kalau saat kadang kan masih jam kelas, terus saat-saat itu mereka tuh kayak buru-buru gitu. Nah terus saya ini cuman kepikiran aja sih Pak. Kalau bisa gitu, apa bisa dibuat PKN. Terus kira-kira ya Pak, itu kan, tapi tuh mereka itu kadang tuh pakai bedaknya itu nggak rata Pak. Terus mereka tuh kadang kan
masih belang-belang gitu loh Pak. Ada yang putih bagian sininya, ada yang putih bagian sini. Kalau untuk teman dekat sih mungkin jadi bilangin, bedakmu nggak rata tuh gitu. Tapi kalau teman jauh kan pasti sedikit nggak enak. Nah, saya kepikiran ya Pak, kayak kenapa nggak ada produk bedak gitu yang kayak suspensi padat, suspensi, jadi kayak bedak partikel gitu. Jadi tinggal disemprotin aja kayak aerosol itu, tinggal kalian tepuk-tepuk udah langsung rata gitu. Itu bisa nggak sih Pak? Oke. Kalau bedak itu biasanya apa ya? Kalau bedak yang dipakai untuk foundation itu apa? Pertama harus kita lihat dulu zatnya ya. Fungsinya dia larut minyak apa larut air, satu itu ya. Kemudian kalau kita dalam bentuk aerosol begitu ya, seberapa konsentrat, karena begini, takutnya nanti kayak pilok kayak pilok gitu. Set, karena dia kontinu gitu disemprotkan gitu kan ya, melebar-lebar ke telinga, kemudian ke rambut, ke jilbabnya, karena nggak terkontrol namanya aerosol kan ya, agak sulit gitu kan mengontrolnya, apalagi dia tekanannya itu besar kan. Bisa saja sebenarnya kalau mau dibuat semprot, tapi dia harus tersuspensi pada propelan. Ya kenapa? Kalau dia tersuspensi pada air, nanti dia mukanya basah. Ya berarti harus tersuspensi pada propelan. Jadi ketika setelah disemprotkan, propelannya nguap gitu kan, maksudnya kan ya. Kemudian tersisa ininya saja. Ini prinsipnya sama dengan cat. Ya kalau kalian punya pilok, prinsipnya sama itu. Prinsipnya seperti itu. Bisa saja, tapi ya apa ya? Kalau saya sih lebih baik makan waktu tapi rapi ya, ketimbang seperti itu nggak terkontrol gitu kan. Masa iya ditutupin dulu bagian-bagian yang nggak mau diiniin gitu, terus ada yang masuk-masuk hidung nanti make up-nya gitu ya. Lebih susah menurut saya kalau dia dibuat seperti itu, lebih susah dalam hal membuat dia rapi. Memang cepat ya, cepat-cepat, cuman nggak rapi. Dan apa ya, kalau kita mau buat propelan itu kita butuh alat untuk membuat dia bertekanan ya, sehingga si propelannya mencair. Itu mahal banget alatnya. Jadi kalau kita mau PKM bisa saja, biasanya PKM itu kan kita harus punya alatnya ya, sehingga kita nggak pakai sewa-sewa. Kalau kalian PKM program kreatif mahasiswa itu dananya berapa sih, paling mentok-mentok saya lupa kalau PKM-nya 5 juta apa ya kalau di bidang penelitian ya kalau tidak salah ya. Kalau wirausaha beda lagi, kan ada PKM itu 5 bidang ya. Kalau tidak salah sekitar 5 juta lah sampai 10 juta lah taruhlah. Kalau kalian harus mencari alat seperti itu gitu ya, sewa segala macam, kemudian trial error juga ya, trial error dari suspensi si propelannya, itu akan memakan biaya yang nggak sedikit yang pasti. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, sekali lagi yang namanya riset itu apa yang nggak bisa sih, kita coba semua. Setelah riset baru ngomong nggak bisa Pak gitu. Kalau secara teori, oh ini nggak bisa, itu jarang. Oh nggak bisa misalnya saya bilang, itu kayak gitu nggak bisa diformulasikan. Belum tentu. Buktinya sekarang, kalau orang zaman dulu mungkin mikirnya nggak bisa ngobrol jarak jauh, sekarang bisa ngobrol jarak jauh. Gitu. Jadi mungkin saja bisa, ya, tetapi yang harus dipikirkan adalah cost yang diperlukan, biayanya ya, dibandingkan tiba-tiba harga untuk touch up-nya itu, karena touch up itu nggak cuma bedak kan ya, touch up itu banyak ya, ada lipstick juga, kemudian mungkin yang pakai eyeliner juga touch up-nya ya, kemudian apalagi tuh, wah banyak lah itu touch up-nya. Jadi kalau cuma foundation aja atau yang alasnya saja ya mungkin bisa, tapi kalau kayak lipstick, cara yang aerosol, mulai berlebar. Udah pakai stick aja kadang, lipstick yang stick itu kadang masih melebar. Nah itu diperhatikan juga ya, ketika kita mau buat inovasi itu, diperhatikan juga yang tadi, bukan masalah bisa atau tidak jadinya. Jadi sih jadi, cuman kira-kira masalah itu nggak cuma satu, nggak cuma satu lapis itu saja yang mau mungkin yang wanita yang lebih paham ya. Mereka touch up itu ya banyak, ada lipstick, kemudian ada apa lagi tuh, dan lain-lain lah ya, yang di touch up itu. Gitu ya. Tapi saya sih jarang ya ketemu yang apa namanya, yang belepotan ya. Ya mungkin saya nggak memperhatikan soal gitu ya, mungkin Rizky ya. Ya bisa saja, tapi ya diperhatikan lagi strateginya ya, strategi atau alasannya harus lebih kuat. Kalau hanya karena touch up yang lambat, perhatikan touch up itu nggak hanya itu, ada touch up yang lain. Gitu. Ya inovasinya, inovasi itu penting ya. Tapi ya ketika kita berinovasi, kira-kira dapat diterima nggak? Bagus kalau kamu punya ide-ide seperti itu untuk PKM. Karena PKM sekarang itu lebih ke hilirisasi ya. Saya beberapa kali itu bimbing mahasiswa PKM dulu,
nggak ada yang jebol karena nggak hilirisasi. Karena hanya sebatas penelitian. Nah, yang diinginkan PKM itu adalah sampai produk. Jadi ada teman saya itu di Madura, tembus dia PKM wirausaha buat permen, farmasi, buat permen untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya dari jahe dan sebagainya. Simple, sederhana, tapi jadi produk dan dia relate dengan kondisi sekarang yang butuh imunitas yang tinggi. Nah itu yang sederhana-sederhana tapi dapat jadi produk. Intinya lebih ke inovasi sih sebenarnya kalau PKM itu daripada kerumitan. Daripada kerumitan mereka lebih mengedepankan karena ini mahasiswa kan. Kalau dia udah rumit banget ini kemungkinan dosen yang buatin. Biasanya mahasiswa itu lebih ke inovasi. Ya kalau mau ikut PKM. PKM kalau tidak salah bulan-bulan Februari ya. Februari Maret itu bukan. Disiapkan dari sekarang kalau mau ikut ya. Iya, Pak. Ya silakan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya sangat senang ya kalau ada yang didiskusikan. Yang mau didiskusikan terkait kosmetik, saya